Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WA saya, tapi saya pilih 3 yang langsung japri. Yang pertama dari Kalimantan. Pertanyaannya, adakah metode atau cara supaya kita itu sholat bisa khusyuk? Yang kedua, yang disebut apa ini? Yang disebut maksudnya nikmat ketika kita sholat itu seperti apa? Kemudian yang dari Bekasi, yang ketiga, kadang orang itu rajin sholat, tapi kok masih hatinya kotor, suka marah-marah, suka mengadu domba, suka sirik, itu bagaimana caranya bersihnya? Jadi ada 3 pertanyaan, kita jawab dari Kalimantan dulu. Yang pertama adalah, adakah metode atau cara supaya kita sholat bisa khusyuk? Baik, terima kasih sebelumnya. Insyaallah sepemahaman saya dan sepengetahuan saya, insyaallah saya jawab. Di sapa dulu dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat dari Kalimantan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya tahu saya akan jawabnya sepengetahuan saya. Sekarang, adakah sebuah metode bagaimana cara sholat kita menjadi orang yang khusyuk? Bahwa yang namanya khusyuk adalah sebuah bentuk yang sifatnya adalah relatif. Kenapa dikatakan relatif? Karena yang namanya khusyuk ini hanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Begitu, itu yang pertama. Karena apa? Karena yang namanya khusyuk ini, setiap tingkatan orang ini pasti berbeda. Nah, bagaimana caranya untuk bisa sholat dalam khusyuk? Yang pertama adalah sebuah bentuk ketenangan dulu. Sebuah bentuk ketenangan dalam menjalankan sebuah ibadah dan sebuah bentuk kerinduan dalam ibadah. Maka kita akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Contoh begini, orang yang sudah rindu dengan seseorang, ketika berjumpa apa yang dia rasakan? Rasanya nikmat gitu. Rasanya akan nikmat. Nah itulah. Seakan-akan dunia milik kita. Nah itu. Begitupun juga ketika kita dalam sebuah ibadah ada sebuah bentuk kerinduan dalam ibadah tersebut, maka kita akan menemukan itu adalah sebuah metode yang sangat dasar. Nah, kemudian yang kedua ini dari Jawa Tengah. Bisa disapa dulu ya dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud nikmatnya di dalam sholat itu seperti apa? Dia merasakan, saya perasaan sholat kagak nikmat gitu. Iya. Sekarang bagaimana sebuah standarisasi dalam sebuah kenikmatan dalam ibadah sholat? Ini pun kembali lagi sebuah hal yang sangat sederhana. Ketika kita menemukan sebuah kenikmatan, pasti kita akan melakukan hal itu lagi. Paham? Ya. Contoh begini, ketika kita merasakan sebuah makanan yang enak dan terasa nikmat untuk kita, pasti kita akan makan lagi. Nah itu, kalau kita bagaimana menikmati sholat, bagaimana rasanya, maka di situ pun ada sebuah bentuk yang sifatnya adalah jauh daripada kebiasaannya. Biasa sholat dia 3 menit, tetapi dia bisa lakukan sampai 10 menit dalam sholatnya. Berarti kan dia untuk bagaimana bisa merasakan sebuah kenikmatan tersebut. Ya, jadi intinya itu. Jadi ketika kita merasakan sebuah kenikmatan, maka kita akan melakukan ibadah itu lagi. Begitu. Dan itu mempunyai sebuah bentuk kerinduan dan keinginan yang kuat. Gitu ya. Kalau kita ibarat kata begini, kalau sholat hanya sebatas kewajiban, maka kita tidak akan menemukan kenikmatan itu. Paham? Ya. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Tadi ya, kayak gitu. Terus yang ketiga ini dari Bekasi. Kadang kita sholatnya rajin, tapi artinya kotor, masih marah-marah, emosi, begitulah begitu. Itu gimana ya? Nah, makanya sekarang dalam konsep sholat dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi dalam prakteknya kita melaksanakan sholat, tetapi banyak sekali amaliyah-amaliyah kita yang tidak mencerminkan daripada sebuah nilai kebaikan. Berarti apa yang salah? Apakah sholatnya? Saya rasa bukan sholatnya, tetapi kembali lagi pada diri kita.
Nah, ini kalau berbicara ilmu tasawuf, tidak berbicara fikih ya. Mungkin kalau berbicara fikih, kembali lagi mungkin tata cara dalam bagaimana berwudunya, bagaimana dalam pelaksanaan sholatnya, mungkin ada sebuah bentuk yang sifatnya masih kurang. Akan tetapi, bahwa yang namanya ibadah sholat, ini ketika terkait dalam sebuah bentuk pemahaman daripada orang yang ingin dalam sebuah konsep ketasawufan, berarti masih banyak sebuah kotoran gitu loh dalam hati kita. Makanya semakin banyak pekatnya sebuah kotoran di hati kita, maka jangan harap kita bisa menemukan bagaimana khusyuk, bagaimana rasanya sebuah kenikmatan, bagaimana sebuah bentuk hasil dari dalam sebuah ibadah tersebut. Jadi kembali lagi adalah penyakit hati. Makanya salah satunya adalah penyakit hati itu dengan apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka insya Allah kita akan bisa merasakan. Terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya pertanyaan ada di beberapa daerah, ada 21 yang masuk ke HP saya. Kita pilih 3. Nanti selanjutnya akan kita balas dengan WA. Nanti Ustadz yang akan menjawab. Insya Allah, Bapak Ibu jangan khawatir. Semua pertanyaan akan dijawab, walaupun tidak bisa ditampilkan secara langsung, nanti akan dijawab melalui WA. Terima kasih. Insyaallah. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.